Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh sosiolog yang bernama. Oke, untuk mempersingkat durasi, mari kita langsung ke penjelasannya. Let's go. Oke, yang pertama kita akan membahas biografi Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf adalah seorang sosiolog, filsuf, ilmuwan politik, dan politisi Jerman Britania yang terkenal dengan teori konflik kelasnya. Ia lahir di Hamburg, Jerman pada 1 Mei 1929 dan meninggal pada 2009. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori struktural konflik Ralph Dahrendorf. Teori ini melihat masyarakat sebagai entitas yang selalu berkonflik akibat ketidakseimbangan kekuasaan. Konflik ini menjadi penggerak perubahan sosial, berbeda dengan fungsionalisme yang bersifat harmoni. Dan juga Dahrendorf berfokus pada konflik yang lahir dari ketimpangan otoritas. Dia juga memperkenalkan beberapa konsep teorinya. Yang pertama itu adalah kekuasaan otoritas. Konflik muncul karena ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok penguasa dan yang dikuasai. Yang kedua ada konflik kelas. Kelas didefinisikan berdasarkan akses terhadap kekuasaan, bukan kepemilikan ekonomi. Yang ketiga itu ada perubahan sosial. Konflik adalah sumber utama dari perubahan sosial. Yang keempat itu konflik dan konsensus. Konsensus tidak menghilangkan konflik, malah menciptakan potensi baru dalam konflik. Oke, baik, yang ketiga itu ada menganalisis realitas sosial atau fenomena sosial menggunakan teori Ralph Dahrendorf. Untuk menganalisis fenomena ini, kita dapat mengidentifikasi ketidakseimbangan kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Di sini saya mengambil contoh fenomena konflik buruh dan perusahaan untuk menuntut upah yang layak. Baik, yang pertama, siapa yang terlibat dalam fenomena ini? Di sini ada dua orang yang terlibat, yaitu buruh dan perusahaan atau penguasa tersebut. Buruh di sini menuntut upah yang layak untuk kesejahteraan mereka, sedangkan perusahaan atau penguasa ini memegang otoritas atas upah dan kondisi kerja serta mempertahankan keuntungan mereka. Dalam konsep teori Ralph Dahrendorf ini termasuk ke dalam kekuasaan dan otoritas, di mana perusahaan memiliki kontrol atas upah, sedangkan buruh tidak memiliki kekuasaan dalam posisi tersebut. Yang kedua, apa yang terjadi dalam fenomena ini? Terjadi konflik tuntutan upah, di mana buruh merasa upahnya itu tidak cukup, sedangkan perusahaan ini atau penguasa ini menolak untuk menaikkan upah demi keuntungan mereka. Dalam teori konsep Ralph Dahrendorf ini termasuk konflik kelas, di mana buruh ini adalah kelas subordinat, menuntut haknya, tetapi terhalang oleh akses kekuasaannya. Yang ketiga, kapan fenomena ini terjadi? Fenomena seperti ini terjadi secara berkala. Biasanya itu terjadi ketika penyesuaian upah minimum atau inflasi. Dalam konsep teori Ralph Dahrendorf ini itu termasuk perubahan sosial, di mana konflik ini sebagai pemicu perubahan regulasi dan kebijakan. Yang keempat, di mana fenomena ini terjadi. Fenomena seperti ini sering terjadi di area pabrik, kantor, dan juga arena negosiasi. Dalam konsep teori Ralph Dahrendorf ini adalah ruang di mana otoritas perusahaan berlaku dan buruh harus menghadapi kekuasaan pengusaha. Yang kelima, mengapa fenomena ini terjadi? Fenomena seperti ini tuh sering terjadi karena ketidakadilan upah, di mana buruh menolak upah mereka karena menurut mereka ini tuh tidak sepadan dengan pekerjaan mereka atau biaya hidup mereka. Sedangkan perusahaan ini lebih mementingkan keuntungan mereka. Dalam konsep teori Ralph Dahrendorf ini tuh termasuk konsensus dan konflik, di mana konsensus ini sebelumnya mengenai upah tidak menghilangkan potensi konflik. Yang keenam, bagaimana fenomena ini bisa berkembang? Fenomena ini bisa berkembang melalui yang pertama itu protes, penyogokan, negosiasi, atau intervensi pihak ketiga seperti pemerintah.
Dalam konsep teori Randolph, konflik ini menjadi katalis perubahan sosial, yaitu memaksa perubahan kebijakan upah atau relokasi ketenagaraan. Sexy motherfucker. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kalau ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang pas, mohon dimaklumi. Dan juga saya minta kritiknya agar kedepannya lagi saya bisa memperbaiki diri. Mungkin itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.